Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nabila dengan NIM 106190888 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi 2019, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ilmu tentang otot, rangka, dan patologi jaringan. Otot merupakan salah satu jaringan dalam tubuh manusia maupun hewan yang berperan sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan rangka tubuh manusia serta pergerakan dari organ dalam tubuh. Fungsi otot yang pertama yakni menghasilkan gerakan rangka, seperti kontraksi dan relaksasi otot yang menempel pada rangka dapat menggerakkan rangka. Yang kedua, mempertahankan postur dan posisi tubuh, misalnya mempertahankan posisi kepala saat membaca buku, berjalan dengan posisi tegak. Yang ketiga, mengatur pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, misalnya menelan, buang air besar, maupun buang air kecil. Semua hal tersebut dipengaruhi oleh otot rangka yang menyelaputinya. Yang keempat, menyokong jaringan lunak, menggerakkan organ-organ dalam tubuh seperti usus, jantung, dan sistem tubuh lainnya. Yang kelima, mempertahankan suhu tubuh. Kontraksi rangka memerlukan energi dan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal bagi tubuh. Jenis-jenis otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos yaitu otot yang menggerakkan tubuh manusia yang sistem kerjanya distimulasi oleh sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf tak sadar pada manusia. Otot polos ini tersusun atas sel-sel yang berbentuk gelendong yang pada setiap ujungnya berbentuk runcing dan memiliki satu inti sel. Ciri-ciri otot polos: memiliki periode waktu saat melakukan kontraksi berkisar 3-180 detik. Bentuknya gelendong seperti perahu dan kedua ujungnya berbentuk runcing. Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan organ dalam lainnya. Hanya mempunyai satu inti sel yang terletak di tengah. Sistem bergerak dari otot polos lambat dan menyebabkan mudah lelah. Dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, otot letaknya berada di usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Kedua, otot lurik atau juga disebut dengan otot rangka, karena otot lurik melekat pada rangka manusia dan memiliki bagian sisi gelap dan terang yang melintang berselang-seling sehingga berbentuk lurik. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang tanpa ada cabang. Otot lurik melekat pada rangka. Bekerja di bawah sistem saraf sadar melalui perintah otak. Pergerakannya sangat cepat namun mudah lelah. Memiliki banyak inti sel pada bagian tepi dan bentuknya panjang. Mempunyai pigmen myoglobin. Yang ketiga, otot jantung atau miokardium, yakni suatu perpaduan otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Fungsinya yakni untuk memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia karena dikelola oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung, yakni otot jantung bentuknya silindris atau bulat pipih. Memiliki banyak cabang yaitu syncytium. Otot jantung terletak di dalam jantung. Terdapat satu inti sel yang letaknya di tengah. Bekerja dengan dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik sehingga tanpa kesadaran manusia. Tidak membutuhkan istirahat dalam bekerja. Struktur dan komponen otot. Yang pertama, tendon, yaitu jaringan ikat fibrosa tidak elastik yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Yang kedua, fascia, merupakan jaringan ikat gabungan dari jaringan fibras dan areolar yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Yang ketiga, sarkolema
atau membran sel atau serat otot. Yang keempat, miofibril, merupakan serat-serat yang terdapat dalam otot. Yang kelima, miofilamen, merupakan benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Yang keenam, sarkoplasma, merupakan cairan sel otot yang berfungsi untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Cara kerja otot. Yang pertama, otot sinergis. Otot sinergis ialah salah satu otot-otot yang saling bekerja sama. Artinya adalah otot-otot tersebut berkontraksi dan berelaksasi bersama-sama. Yang kedua, otot antagonis. Otot antagonis yaitu dua otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila yang satu berkontraksi, maka otot yang lain melakukan relaksasi. Cara kerja otot antagonis. Ekstenso, meluruskan, flekso, membengkakkan. Abduktor, menjauhi tubuh, aduktor, mendekati tubuh. Depresor, arah ke bawah, elevator, arah ke atas. Supinator, menengadah, pronator, menelungkup. Pengertian rangka manusia adalah rangkaian tulang yang saling bersambungan secara teratur dan membentuk tubuh manusia. Dapat dikatakan sebuah rangka jika terhubung satu sama lain, yang membuat rangka tersebut berhubung karena adanya sendi dan digerakkan oleh otot, yang kita ketahui bahwa rangka tubuh biasanya disebut dengan endoskeleton, di mana endoskeleton adalah rangka yang terdapat dalam tubuh manusia yang dibungkus oleh otot atau daging. Fungsi rangka tubuh manusia. Yang pertama, menegakkan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Misalnya, tulang belakang dan tulang kaki berfungsi menegakkan tubuh dan tulang-tulang tengkorak bagian depan berfungsi menentukan bentuk wajah. Yang kedua, pelindung alat-alat tubuh yang penting dan lunak. Misalnya, tulang-tulang penyusun rongga dada berfungsi melindungi jantung dan paru-paru. Yang ketiga, tempat melekat otot-otot. Tanpa rangka, otot-otot rangka tidak mempunyai tempat melekat. Misalnya otot bisep yang terdapat pada lengan. Yang keempat, tempat pembuatan sel-sel darah. Tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Misalnya di dalam tulang-tulang pipi dan tulang-tulang pendek. Yang kelima, tempat sumsum kuning. Tempat sumsum kuning yang mengandung sel-sel lemak, misalnya di dalam tulang pipa, tulang paha. Yang keenam, sebagai alat gerak dengan meluruskan atau merapatkan anggota badannya. Hewan atau manusia dapat berpindah dan bergerak. Struktur rangka manusia. Tulang yang menyusun manusia terdiri atas 206 buah, yang kemudian dibedakan menjadi tulang aksial dan tulang apendikular. Tulang aksial merupakan tulang-tulang yang menyusun rangka utama, mulai dari tengkorak hingga tulang ekor. Sedangkan tulang apendikular merupakan tulang-tulang yang menyusun anggota gerak bawah tangan dan anggota gerak bawah kaki. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dan fungsi sel dan jaringan tubuh. Patologi mempunyai tujuan utama, yaitu mengidentifikasi penyebab sebuah penyakit sehingga akan memberikan petunjuk pada program pencegahan, pengobatan, dan perawatan terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Dalam patologi jaringan, terdapat kematian jaringan, di mana pengertian kematian jaringan yaitu kematian sel dalam jumlah besar seperti pada jaringan organisme hidup disebut nekrosis. Nekrosis terjadi tidak hanya pada tingkat kematian sel, tetapi juga pada seluruh tubuh atau terbatas mengenai suatu jaringan atau sebuah organ. Jenis kematian jaringan pada tubuh meliputi etiologi nekrotik. Yang pertama, iskemi. Iskemi atau disebut juga menurunnya aliran darah ke dalam sel akan berakibat suplai oksigen dan makanan untuk sel atau jaringan berkurang.
Kondisi tersebut dapat dilihat pada kejadian dekubitus di mana aliran darah terhambat karena adanya tekanan darah dari tubuh. Yang kedua, agens biologik. Nekrosis dapat terjadi akibat dari bakteri yang mengeluarkan toksin yang membuat kerusakan dinding pembuluh darah dan juga trombosis. Yang ketiga, agen kimia. Agen kimia yang berasal dari dalam maupun dari luar akan menyebabkan gangguan osmotik sel. Sebagai contoh, pada seorang wanita yang hamil, sering kali dijumpai mengalami keracunan kehamilan. Yang keempat, agen fisik, seperti trauma, suhu ekstrim baik panas atau dingin. Yang kelima, kerentanan atau hipersensitif. Reaksi imunologik yang terjadi pada tubuh akan menimbulkan kerentanan jaringan, akibat akan mengalami kematian sel pada jaringan tersebut. Akibat cedera pada beberapa jaringan tubuh. Yang pertama, yakni kulit. Pada kondisi di mana kulit harus diiris seperti pada pembedahan, maka akan terjadi cedera terhadap sel di kedua sisi irisan. Yang kedua, saluran pencernaan. Cedera yang dialami oleh saluran pencernaan menimbulkan dampak sesuai dengan kedalamannya. Yang ketiga, tulang. Setelah terjadi fraktur pada tulang, maka akan terjadi pendarahan karena sobeknya pembuluh darah dalam sumsum tulang. Akibatnya muncul hematom yang menjadi sarana untuk pertumbuhan sel tulang yang baru. Sedangkan sel tulang yang mati berbentuk fragmen tulang beserta sel jaringan lunak di sekitarnya yang mati akan difagositosis. Yang keempat, ada otot, di mana cedera yang mengenai serabut otot jantung akan menyebabkan jaringan parut karena otot jantung merupakan kelompok sel permanen. Berbeda dengan serabut otot pembuluh darah, di mana cedera dan kerusakan yang terjadi dapat diatasi dengan pembentukan pembuluh darah baru.